Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih terkait dengan bulan Ramadan ini. Ada satu ibadah khusus yang memang disyariatkan di akhir bulan Ramadan, yaitu zakat. Hanya saja kalau kita sebut Ramadan sebagai bulan zakat, ada tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Kita sering menyebut bulan Ramadan sebagai bulan zakat. Karena zakat itu ada berbagai macam. Kalau kita menyebut bulan Ramadan adalah bulan zakat, zakat yang mana dulu gitu Pak ya. Sebab yang disyariatkan khusus di bulan Ramadan itu hanya zakat fitr, zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu tidak selalu di bulan Ramadan Pak ya. Tergantung dari kapan kita jatuh temponya. Tergantung kapan kita dapat nisabnya, kemudian kapan haulnya. Itu kalau kita bicara zakat mal. Makanya sebetulnya kalau kita katakan Ramadan adalah bulan zakat, betul kalau yang dimaksud adalah zakat al-fitr atau zakat fitrah. Karena zakat fitrah tidak ada di luar bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, harta kita ini tentu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Karena apa yang kita dapatkan dunia ini sejatinya adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada kewajiban yang harus kita keluarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yaitu diantaranya adalah zakat. Zakat ini bukan hanya sebuah kewajiban, dia juga merupakan rukun Islam. Sebagaimana salat, sebagaimana puasa Ramadan. Oleh karenanya orang yang kemudian menentang untuk membayar zakat, ancamannya luar biasa. Bahkan kalau disertai dengan pengingkaran terhadap kewajiban, maka para ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan peraknya tidak menginfakkan di jalan Allah, artinya tidak menzakatinya, maka berilah kabar bahwa Allah akan menimpakan kepadanya azab yang pedih ya. Sebutkan dalam ayat berikutnya bahwa azabnya itu berupa harta yang kita timbun, harta yang tidak kita keluarkan zakatnya, itu kemudian dipakai untuk menyetrika badan kita di neraka nanti, disetrika dahinya, disetrika perutnya, disetrika punggungnya, sehingga keluar semua isi perutnya. A'udzubillahi min dzalik. Itu ancaman luar biasa bagi orang yang menolak untuk membayar zakat. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagian umat Islam ada yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW wafat karena imannya belum menancap dalam hatinya. Sebagian ada yang menolak untuk membayar zakat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyatakan perang terhadap umat Islam yang kemudian menolak membayar zakat. Beliau mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat." Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Kadang-kadang ada orang salatnya rajin, Pak. Salatnya tidak pernah lewat, tapi giliran zakat dia lalai. Padahal zakat dengan salat itu kedudukannya sama. Dua-duanya kewajiban, bahkan dua-duanya adalah rukun Islam. Namun jamaah sekalian, sebagaimana salat, zakat juga punya ketentuan, punya syarat-syarat. Nah, kadang-kadang kita tahu zakat wajib, tapi cara mengeluarkannya, cara menghitungnya kita juga masih agak-agak bingung ya. Ada orang mengeluarkan zakat tapi seikhlasnya.
zakat kok seikhlasnya. Nah, sebetulnya ini bukan zakat. Ada orang ngasih pengemis di pinggir jalan, kemudian mengatakan saya sudah zakat. Ngisi kotak amal di masjid, kemudian bilang saya sudah zakat. Nah, padahal zakat ada hitung-hitungannya, zakat itu ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ada waktu-waktu yang harus kemudian dipatuhi. Sebagaimana sholat. Kalau kita sholat duhur sebelum waktunya kan tidak sah. Sholat asar di waktu maghrib juga tidak sah. Maka zakat pun ada waktunya. Dimana kalau kita tidak mematuhinya, maka zakatnya bisa jadi tidak sah. Ada ketentuan dari sisi kemudian hartanya, dari sisi harta mana yang wajib dizakati. Karena logika zakat tidak sama dengan logika pajak. Kalau pajak, semua aset dipajaki, Pak. Kita punya rumah, punya tanah, setiap transaksi ada pajaknya. Tapi kalau zakat, zakat itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua harta yang kita miliki itu kena wajib zakat, Pak. Ya. Rumah yang kita tinggali, meskipun harganya miliaran rupiah, jauh melampaui nisab, tapi tidak wajib kita zakati karena itu rumah tempat tinggal kita. Kendaraan yang kita miliki, meskipun harganya miliaran rupiah, kalau kita pakai memang buat sehari-hari, tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak kena zakat. Setiap transaksi itu juga tidak kena zakat. Hanya harta tertentu saja. Harta tertentu saja, kemudian dengan nisab tertentu yang kemudian wajib dizakati. Nah, kita masih kemudian keliru memahami antara zakat, terutama perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Karena sebetulnya yang kita maksud sebagai rukun Islam, yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 hal, salah satunya adalah zakat. Yang dimaksud bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagian kecil dari zakat itu sendiri. Zakat yang kemudian menjadi rukun Islam, itu sebetulnya justru adalah zakat mal, zakat harta. Ya. Zakat yang memang diwajibkan kepada mereka yang orang-orang kaya. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikategorikan oleh para ulama sebagai zakat badan. Setiap badan kena wajib zakat fitrah. Meskipun mungkin sehari-hari dia orang miskin, tapi ketika dia punya kelebihan makan di hari raya, dia wajib bayar zakat fitrah. Anak kecil sekalipun wajib bayar zakat fitrah, dibayarkan oleh orang tuanya, oleh yang menafkahinya. Itu zakat badan. Tapi zakat mal itu tidak wajib kecuali bagi mereka yang punya harta yang banyak dengan ketentuan nisab dan haul. Jadi sekali lagi harus kita bedakan, Pak, antara zakat dengan sedekah, ya. Karena dua-duanya itu punya ketentuan yang berbeda. Kata Imam Syafi'i, ya dimaksud dengan zakat ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin makhsusin, ya. Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Harta dan badan. Ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan kita sebut sebagai zakat fitrah, zakatul fitri. Nah, zakat fitrah sendiri kita sering miss, ya. Maknanya sebetulnya zakat fitrah itu bukan zakat kesucian, bukan. Fitrah itu sering diartikan sebagai kesucian, ya. Al-fitr dalam bahasa Arab itu sebetulnya bisa bermakna makanan. Kita makan pagi, sarapan pagi dalam bahasa Arab itu disebut dengan tanawulul futur, al-futur. Kita buka puasa, iftar, dari kata fitr, ya. Maka zakatul fitri itu sebetulnya artinya, Pak, ya, zakat makanan. Karena zakat yang dibayarkan itu berupa makanan. Tujuannya supaya di hari raya itu tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang nggak bisa makan. Karena harusnya hari raya itu semua orang bergembira. Maka Allah wajibkan kemudian membayar zakat fitrah supaya tidak ada orang yang merasa kelaparan, tidak ada orang yang nggak bisa makan di hari raya. Itu zakat fitrah. Dan dikategorikan sebagai zakat badan. Nah, sedangkan ada yang kedua, itu zakat mal, yang ini merupakan inti dari zakat itu sendiri, Pak. Ini yang merupakan rukun Islam yang kita sebut sebagai zakat mal. Nah,
kita samakan istilah dulu Pak ya. Kita pahami tiga istilah yang berkaitan nih Pak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Biasa disingkat ZIS ya, zakat, infak, sedekah. Itu ada korelasinya sebetulnya, tapi ada perbedaannya juga. Yang paling umum itu infak. Istilah paling umum di antara tiga itu adalah infak. Infak itu bermakna luas, Pak. Yang penting kita mengeluarkan harta, itu namanya infak. Kita beli sayuran di pasar, itu infak. Kita ngasih jajan ke anak, itu infak. Kita beli kebutuhan sehari-hari, itu infak. Beli mobil juga infak. Ngasih sedekah juga infak. Jadi infak itu luas. Pokoknya mengeluarkan harta dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan infak. Nah, sering Pak ya, ada kegiatan apa, ditulis di flyernya infak 100.000 gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya tiketnya gitu ya. Nah, infak itu maknanya luas. Ya. Bisa untuk tujuan takarrub kepada Allah, tujuan ibadah, atau tujuan yang bukan ibadah. Bahkan tujuan yang berdosa pun disebut infak. Contoh misalnya orang ngasih duit untuk nyogok. Nah, itu juga infak dalam bahasa Arab. Cuma infak yang diharamkan ya. Jadi infak itu maknanya luas. Nah, kalau tujuannya untuk bertakarrub kepada Allah, di jalan Allah disebut dengan infak fi sabilillah, itulah yang kita namakan sebagai sedekah ya. Jadi kalau kita infaknya di jalan Allah, tujuannya kurbah, takarrub kepada Allah, maka disebut sebagai sedekah. Nah, sedekah itu sendiri nanti dibagi lagi Pak. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat yang kemudian infak diiringi dengan kata fisabilillah ya. Wa anfiqu fisabilillah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah. Jadi banyak dalam Al-Quran kata infak kemudian disudahi dengan kata fisabilillah. Artinya berarti itu sedekah. Nah, sedekah itu sendiri ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib diantaranya adalah zakat. Jadi supaya pemetaan kita Pak ya memahami tiga istilah ini, infak, sedekah, zakat. Jadi yang paling umum adalah infak, kemudian infak kalau tujuannya takarrub itu disebut sedekah, sedekah kalau hukumnya wajib itu disebut sebagai zakat. Meskipun selain zakat ada juga sedekah yang wajib yang lain. Seperti apa? Nazar. Kita punya tujuan tertentu, kita bernazar kalau tercapai saya akan sedekah. Nah sedekahnya jadi wajib. Kenapa? Karena dinazarkan. Ya. Atau yang ketiga, sedekah karena denda, kafaroh, pelanggaran ya. Misalnya di bulan puasa siang hari suami istri berhubungan badan. Nah, dia selain harus qadha, dia harus bayar denda, bayar kafaroh, hati-hati. Kafarohnya lumayan. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib. Nah, zakat itu salah satunya. Ya kalau sedekah yang sunnah banyak bentuknya ya. Kita ngasih ke ke anak yatim, ke masjid, wakaf. Wakaf itu sedekah yang sunnah ya. Ngasih beasiswa untuk tujuan dakwah, kurban, akikah, itu termasuk sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi ini pemetaan kira-kira istilah yang ada korelasinya antara infak, sedekah dengan zakat. Ya. Nah jadi kita masih keliru membedakan antara zakat dengan sedekah karena memang ketentuannya itu berbeda ya. Tidak bisa kita zakat kemudian seikhlasnya. Ya. Zakat kepada orang yang siapapun kita kasih itu disebut zakat, nggak bisa Pak. Karena zakat dengan sedekah punya ketentuannya. Sama dengan sholat, ya. Sholat itu ada ketentuannya. Jumlah rakaatnya, ya, bacaannya, gerakannya ada ketentuannya. Zakat juga sama, Pak. Maka zakat itu sebetulnya nanti ulama agak sedikit beda pendapat dalam menentukan ini jenis kelaminnya, Pak. Artinya gini, zakat itu ibadah ritual atau ibadah sosial, muamalah. Nah, karena ada dua sisi itu dalam zakat. Ada yang menarik bahwa zakat itu lebih kepada ibadah sosial, muamalah. Ada yang lebih menarik zakat itu bahwa itu adalah zakat ritual, ibadah ritual. Ya. Nah, makanya ada nanti dalam zakat kontemporer itu banyak perbedaan pendapat, misalnya dalam menentukan kriteria orang kaya yang wajib zakat itu seperti apa. Ya. Sekarang orang kaya itu bukan lagi petani, bukan lagi pedagang,
Ya, sekarang orang kaya itu pengacara, artis, dokter dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Tapi pada dasarnya zakat dengan sedekah itu harus kita bedakan. Dari sisi hukumnya tentu sudah beda ya. Zakat itu kan tadi wajib, orang yang tidak bayar zakat sudah wajib, maka dia berdosa besar. Sedekah itu hukumnya sunnah. Dari sisi waktunya, tentu zakat itu ada ketentuannya juga. Ya, harus haul ya. La zakata dalam sebuah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, hatta yahula alaihi haul. Tidak ada zakat sampai kemudian harta itu bertahan selama 1 tahun. Jadi begitu kita punya haul, punya nisab, ya, nggak langsung dizakati, Pak. Dizakatinya nanti tahun depannya. Dibayarkannya tahun depannya, itu namanya haul. Dihitung dengan hitungan kalender Hijriyah. Ya. Begitu kita mencapai nisab di bulan Ramadan tahun ini, baru dibayarkan 2,5%-nya Ramadan tahun depan. Nah, itu ada ketentuan waktunya, haul. Nah, nanti ulama beda pendapat, boleh nggak kita bayar zakat sebelum haul? Kita misalnya dapat warisan, Pak, ya, langsung dapat warisan 2M misalnya gitu, Pak. Kan ditunggu setelah haul dulu, baru kemudian dizakati. Daripada dinanti-nanti saya bayarkan sekarang nih zakatnya. Nah, di situ nanti ulama beda pendapat, boleh nggak mendahulukan pembayaran zakat? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh mengatakan bahwa zakat sama seperti sholat. Sholat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Nah, sama pun dengan zakat gitu ya. Nanti kalaupun dibayar, dianggapnya sebagai sedekah dan seterusnya. Sedekah tentu itu tidak ada batasan waktu, Pak ya. Kapanpun, dimanapun kita boleh bersedekah. Dari sisi kriteria hartanya, tidak semua kemudian harta yang kita miliki itu dizakati, atau dari sisi penerimanya ya. Nah, dari sisi penerimanya pun dibatasi. Kalau zakat tidak boleh diberikan kecuali pada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena disebutkan innamas sadaqat. Innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasri. Artinya hanya itu. Jadi hanya 8 itu saja yang boleh menerima zakat. Selain itu tidak boleh. Makanya ini tugas amil agak berat nih. Harus benar-benar memastikan zakat itu benar-benar tepat sasaran sesuai yang kemudian ditentukan oleh Allah siapa penerimanya. Dan kalau kita lihat, Pak, ke-8 asnaf itu dari mulai fakir, miskin, mu'alaf, amil, gharim, ya, riqab, fisabilillah, ibnu sabil, itu semua adalah individu, Pak, orang, ya. Tidak ada yayasan, tidak ada perusahaan itu, Pak ya. Itu semuanya orang, individu, Pak. Makanya nanti ulama beda pendapat, boleh nggak ngasih zakat buat masjid, ngasih zakat buat pesantren, ngasih zakat buat sekolah dan seterusnya. Karena itu bukan individu, karena dalam 8 asnaf itu yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya adalah orang, individu, personal, ya, personal. Sedangkan sedekah tentu boleh, bebas, Pak. Kita ngasih sedekah kepada siapapun itu adalah, bahkan kita ngasih sedekah kepada istri kita, kepada anak kita disebut sebagai sedekah. Bahkan itu adalah sedekah yang paling utama, adalah sedekah kepada keluarga kita. Nah, jadi dari sisi kriteria pun sudah penerima ya, kriteria penerima sudah ini ya, mustahiknya gitu ya. Ya, kemudian dari sisi persentasenya, tadi zakat tidak bisa kita bayar seikhlasnya. Kadang ini ada beberapa stand zakat, ya, stand zakat yang jagain standnya itu biasanya kan yang suka nawarin, Bapak mau zakat di sini atau enggak gitu ya. Nah, begitu kita mau bayar zakat, berapa zakatnya? Seikhlasnya ada, seikhlasnya aja deh Pak gitu ya. Seikhlasnya aja. Nah, ini berarti bukan zakat Pak sebetulnya ya. Kalau seikhlasnya itu bukan zakat. Karena zakat itu ada bilangan-bilangan tertentunya. Bisa 2,5%, kalau zakatnya zakat emas atau zakat uang ya, atau zakat barang dagangan itu dikeluarkannya 2,5%. Kalau zakatnya hasil bumi 5 atau 10%. Kalau zakatnya zakat rikaz barang temuan, kita menemukan harta nih Pak terpendam di bawah tanah, harta karun misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita nemu artefak kuno ya atau emas peninggalan kerajaan Majapahit. Itu kan harta karun. Itu wajib zakat. Zakatnya berapa? 20%. Itu zakat barang temuan, namanya rikaz.
Cuma kalau sekarang kayaknya enggak Pak ya. Kalau kita menemukan barang prasejarah begitu biasanya harus diserahkan ke pemerintah. Gitu kan. Berarti nggak dizakati kalau begitu. Nah, kalau sedekah tentu bebas Pak. Para sahabat ada yang menyedekahkan semua hartanya. Ada yang menyedekahkan setengah hartanya. Ya. Bebas, tidak ada ketentuan dalam sedekah. Ya. Jadi sebetulnya Allah lebih memberi kebebasan dalam sedekah. Kalau mau banyak mengeluarkan harta, dapat pahala dari harta, ya sedekah aja Pak. Karena zakat itu terbatas, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi perantaranya juga unik. Zakat itu di zaman Nabi ya tidak pernah ada muzaki yang kemudian disuruh untuk bayar langsung kepada mustahiknya, tapi lewat amil. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dipilih, ditunjuk untuk menarik zakat lalu kemudian menyalurkannya, mendistribusikannya. Itu tugas amil Pak sebetulnya. Tugas amil. Amil yang menarik, amil yang menyalurkan. Dan di zaman Nabi Pak, kalau kita lihat prakteknya, bukan yang kemudian mustahiknya datang ke muzakinya. Nah, sekarang kan di kita banyak begitu Pak. Ada orang pengen zakat, tapi mustahiknya disuruh datang ke rumah. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Harusnya muzaki ngasih ke amil, amil yang datang langsung ke rumah orang-orang yang kemudian sebagai mustahik itu. Bukan malah mustahiknya disuruh datang ke rumah, suruh ngantri Pak ya, suruh ngambil kupon, ngantri gitu kan. Pada desak-desakan dan seterusnya. Di zaman Nabi dulu nggak begitu. Ya, nah para sahabat ditugaskan menarik zakat, kemudian dikumpulkan, disalurkan, diantarkan langsung ke rumah para mustahik. Itu tugas amil. Ya. Tapi kalau sedekah tentu tidak ada ketentuan diserahkan kepada amil Pak ya. Kita ngasih langsung juga boleh. Nah, dari sesumber hartanya tadi, tidak semua harta dizakati. Harta yang wajib zakat pertama adalah uang, emas, perak, barang dagangan, hasil bumi. Hasil bumi pun tidak semua hasil bumi dizakati Pak. Kalau ada orang misalnya punya kebun karet, ya 10 hektar misalnya Pak. Itu para ulama mengatakan 3 mazhab tidak dizakati. Dari karetnya Pak ya, nanti dizakatinya dari hasilnya. Dizakatinya dari hasilnya, dari uang penghasilan dari situ. Tapi dari sisi hasil karetnya itu tidak dizakati. Ya. Beda dengan mazhab Hanafi mengatakan semua hasil bumi itu dizakati. Ya. Ada sedikit perbedaan di situ. Kemudian hewan ternak, nah hewan ternak pun tidak semuanya Pak. Cuma sapi, kambing, unta itu saja. Ya. Gimana kalau sekarang orang ternak lele? Nah, lele itu kan menghasilkan Pak ya. Apakah wajib zakat? Ini nanti akan bingung Pak. Kalau kita katakan wajib zakat lele, ya, kan kalau sapi itu ada bilangannya Pak. Baru wajib zakat kalau sudah mencapai 30 ekor. Orang baru wajib bayar zakat kalau punya sapi 30 ekor. Kalau cuma 29 belum wajib zakat ya, 5 ekor. Nah sekarang lele berapa ekor Pak baru wajib zakat? Kan nggak ada gitu ya, nggak ada pedomannya, susah. Makanya nanti para ulama mengatakan zakat hewan ternak selain kambing, sapi, unta itu bukan dari hewannya yang dizakati, tapi dari hasilnya. Kalau diperjualbelikan, baru kemudian nanti dizakati dari zakat barang dagangan, bukan zakat hewan ternak. Bukan berarti orang yang ternak lele kemudian kaya nggak kena zakat, bukan Pak. Tapi kena zakatnya bukan dari sisi zakat hewan ternak, tapi dari zakat barang dagangan nanti, gitu ya. Nah, itu harus kita pahami dulu secara prinsip bagaimana perbedaan antara zakat dengan sedekah biasa supaya kita kemudian tidak salah dalam melaksanakannya. Nah, zakat itu tadi dibagi oleh para ulama menjadi zakat badan dan zakat harta. Zakat badan itu disebut sebagai zakat fitrah atau zakatul fitri. Zakat harta itu terbagi beberapa jenis, ya, ada disebut dengan zakat pertanian, zakatul zuru wa thimar, zakat peternakan atau zakatul mawashi. Yang ketiga ada zakat rikaz dan ma'adin. Rikaz itu barang temuan, ma'adin itu barang tambang. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, emas, perak, dan uang. Ya, emas, perak, uang itu juga wajib dizakati.
Nah, yang terakhir barang dagangan. Kita punya usaha jual beli barang, maka barangnya itu yang dihitung sebagai harta wajib zakat. Nah, yang disepakati hanya ini, Pak. Yang disepakati oleh para ulama yang wajib dizakati hanyalah ke beberapa ini, Pak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Selain itu, nah nanti wilayah perbedaan pendapat. Seperti misalnya kita bicara masalah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini juga zakat yang kemudian baru dimunculkan akhir-akhir ini. Ya, salah satu tokohnya misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama yang sekarang tinggal di Qatar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau punya disertasi namanya Fiqhuz Zakat. Ya. Di dalam disertasi beliau kemudian menginisiasi ada yang disebut dengan zakat profesi. Zakatul kasbi wal mihanil hurrah. Ya, dalam bahasa Arabnya. Nah, di Indonesia ada Profesor Didin Hafidudin. Beliau juga bikin disertasi tentang zakat profesi, ya zakat dalam perekonomian modern. Nah, baru kemudian muncul zakat-zakat jenis baru. Ada zakat profesi, ada zakat harta produktif. Sekarang misalnya begini, Pak, orang punya rumah untuk disewakan atau dikontrakan, ya. Kan orang Betawi biasanya banyak ATM gedornya, Pak, ya, orang Betawi. Kontrakannya banyak, 20 pintu misalnya. Setiap bulan menghasilkan lumayan, Pak, misalnya gitu ya. Nah, apakah kemudian rumah yang disewakan itu dizakati atau tidak? Kalau kita mengacu pada 4 mazhab ulama klasik, zakat rumah yang dikontrakan tidak ada zakatnya, tidak wajib zakat. Karena yang wajib dizakati itu adalah barang yang diperjualbelikan, bukan barang yang disewakan. Jadi kalau barang cuma disewakan, bukan diperjualbelikan, itu tidak wajib zakat, barangnya. Tapi sebagian ulama kontemporer mengatakan enggak, itu kan produktif juga harta itu, tetap kena zakat. Ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan pandangan dalam menilai zakat karena melihat sekarang itu orang kaya sudah beda dengan zaman dulu. Kalau di zaman Nabi mungkin orang kaya itu petani kurma, orang kaya itu ya pedagang gitu ya di Mekah. Tapi sekarang petani itu justru berada di mata rantai makanan paling bawah, ya. Yang kayanya tengkulak-tengkulak. Yang kaya itu sekarang siapa? Artis, pengacara, dokter dan seterusnya. Nah, karena ada pergeseran ya kriteria orang kaya ini, lalu kemudian para ulama zaman sekarang itu kemudian mengatakan berarti zakat pun harus mengikuti Pak aturannya. Kalau petani aja kena wajib zakat, masa orang yang gajinya gede nggak kena zakat, ya? Petani aja baru panen langsung bayar zakat, masa orang terima gaji nggak langsung dipotong zakat, gitu ya? Nah, ini hal yang mendasari sebagian ulama kemudian mewajibkan namanya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini itu memotong salah satu syarat zakat, yaitu harus haul, ya. Haul itu artinya setahun, ya. Nah, zakat profesi enggak. Begitu orang terima gaji, langsung dipotong 2,5%. Nah, ini yang dikritisi oleh sebagian ulama yang lain, bahwa ini melanggar satu syarat dalam zakat, yaitu harus bertahan selama setahun. Karena aslinya zakat uang itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, 2 haul. Nisab itu sudah mencapai batas minimalnya, yaitu senilai 85 gram emas. Berarti kalau sekarang 85 gram, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Jadi orang punya uang 85 juta baru kena zakat. Ya. Dan bukan hanya punya uang 85 juta, ditunggu selama setahun dulu. Ya. Lihat tahun depannya masih ada nggak tuh uang 85 juta. Kalau sudah berkurang berarti nggak wajib zakat. Jadi ada nisab, ada haul, bertahan selama setahun. Karena kadang-kadang ada orang yang punya uang banyak, tapi langsung habis, Pak. Kayak kemarin ya, di Tuban ya, Pak ya. Itu ada satu desa yang jadi kaya mendadak, ya, jadi miliarder mendadak. Karena tanahnya dibeli oleh Pertamina ya. Satu orang dapat 15 M, Pak, bayangkan. Satu keluarga dapat 15 M. Ternyata habis cuma dalam 2 bulan.
Bayangkan 15 M habis selama 2 bulan. Ya memang dibelikan tanah, ya dibelikan mobil. Ada yang sekali beli itu mobil ada 3, 4 gitu ya. Padahal belum bisa nyetir tuh Pak ya. Wah luar biasa. Jadi kaya mendadak. Nah apakah kemudian yang 15 M ini langsung dipotong 2,5%? Ya. Nah aslinya, aturan zakat aslinya Pak, tidak langsung dipotong. Ditunggu selama setahun ini apakah masih ada uangnya atau enggak. Nah kalau kasusnya 2 bulan udah habis, ya berarti nggak kena zakat Pak itu. Nggak kena zakat. Karena ditunggu selama setahun. Nah, zakat profesi ini yaitu melanggar atau menghilangkan satu syarat zakat yaitu haul. Nah, itu yang kemudian dijadikan bahan diskusi oleh para ulama zaman sekarang karena ada syarat yang kemudian dikurangi. Nah, walaupun dalam buku beliau Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan hadis-hadis tentang haul itu beliau anggap dhaif. Beliau anggap lemah hadisnya. Gak ada hadis yang mewajibkan, hadis sahih yang mewajibkan haul kata beliau. Luar biasa itu dalam kitab Fiqh Zakat. Ini banyak mendapatkan kritikan. Memang sih hadisnya dhaif. Tapi kan para ulama sudah ijma, sudah sepakat bahwa itu wajib. Nah, itu yang dilanggar adalah ijma, kesepakatan gitu ya. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi enggak, hadisnya enggak ada hadis yang sahih itu gitu ya. Semuanya lemah hadis tentang haul itu. Nah, akhirnya beliau mewajibkan namanya zakat profesi. Enggak harus nunggu haul, pokoknya ketika terima gaji langsung potong 2,5%. Ya. Nah, cuma nanti ada sedikit beda Pak antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Prof. Didin Hafidudin. Ya, versinya beda nih zakat profesinya. Dan yang paling disukai oleh lembaga-lembaga zakat ya adalah versi zakat profesinya dari Profesor Didin Hafidudin. Kenapa ini paling potensial zakatnya? Kalau versinya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Pak, zakat profesi itu nisabnya mengikuti nisab zakat emas 85 gram. Jadi kalau orang punya gaji kurang dari itu, ya nggak wajib zakat. Jadi hanya yang gajinya gede-gede, ya. Tapi itu dalam setahun, Pak. 85 gram itu berarti 85 juta dalam setahun. Berarti sebulannya kira-kira berapa tuh, Pak? 85 dibagi 12, Pak, ya. Saya nggak pintar matematika, Pak. Berapa kira-kira, Pak? 85 bagi 12. 7. Ya, 7 juta ya. Jadi orang yang punya gaji 7 juta, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu sudah kena zakat, langsung dipotong 2,5% ketika dia dapat gajinya. Tapi versi beliau dipotong dulu. Dipotong kebutuhan, dipotong hutang, baru kemudian sisanya kalau mencapai 7 juta itu dizakati. Jadi 7 juta itu bersih ya. 7 juta itu sudah dipotong kebutuhan dan hutang. Kalau versinya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi mungkin kira-kira gajinya 15 juta atau 20 juta gitu ya. Karena dipotong kebutuhan dan hutang. Baru sisanya 7 juta itu dikenakan zakat. Nah, kalau versinya Profesor Didin Hafidudin itu bukan pakai nisab emas, beliau lebih kecil lagi. Nisabnya pakai nisab zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu 653 kilogram padi lah gitu ya. Sekarang 1 kilogramnya berapa Pak? Beras itu. Katakanlah 15.000 ya. 15.000 dikali 653. 9,7 ya. 9,7 itu dalam setahun. Berarti berapa sebulannya itu, Pak? Ya, dibagi 12. Orang punya gaji 800.000 aja sebulan udah kena zakat gitu ya. Lebih kecil lagi itu, Pak. Jadi semua orang yang bergaji itu wajib dipotong. Dan ini yang dijadikan kritikan juga, ada penggabungan dua zakat. Nisabnya pakai zakat pertanian, tapi kemudian dikeluarkannya mengikuti zakat emas, yaitu 2,5%. Padahal kalau zakat pertanian harusnya 5 atau 10%. Tapi orang ya susah juga Pak, punya gaji 800.000, dipotong 10%. Ya, kan lumayan tuh Pak, tiap bulan itu ya. Makanya beliau pakai zakat emas 2% aja. Nah, berarti di sini ada rekayasa genetika Pak gitu ya. Zakatnya itu ada rekayasa genetikanya, dicampur antara zakat emas dengan zakat pertanian. Nah, ini yang dipakai oleh banyak lembaga amil zakat.
Jadi karena ini memang masih zakat baru yang sifatnya masih ijtihadiyah, maka tidak heran kalau kita temukan zakat profesi itu masih ulama beda pendapat terkait bagaimana ketentuannya, kemudian apakah wajib atau tidak. Karena banyak ulama mengatakan itu tidak seperti itu zakat itu. Zakat itu harus dua pokoknya, nisab, haul. Ya. Artinya kita gaji tiap bulan 50 juta misalnya Pak. Ya. Tidak langsung dipotong. 50 juta itu dilihat kita punya tabungan berapa, ya, kita punya emas berapa, digabung mencapai nisab atau enggak. Nah kalau mencapai nisab itu baru dibayarnya setahun kemudian, tahun depannya. Kalau itu masih senilai nisab, kalau sudah berkurang maka tidak wajib zakat. Gitu. Jadi benar-benar zakat itu memang hanya diwajibkan kepada mereka orang yang kaya, Pak, yang punya uang senilai nisab dan nganggur selama setahun. Artinya kalau di tengah-tengah ternyata berkurang, Pak, itu perhitungan haulnya nol lagi. Ya. Misalnya saya mencapai nisab ini Ramadan tahun ini, Pak, sekarang nih. Ya ternyata bulan Syawal sudah berkurang, atau misalnya bulan Sya'ban tahun depan berkurang, maka haulnya sudah batal, tuh, Pak. Ya, ngulang lagi nanti kalau dapat nisab lagi baru haulnya diulangi lagi dari nol lagi. Jadi memang benar-benar zakat itu hanya diwajibkan bagi mereka orang yang punya nisab dan nganggur selama setahun. Nah, para ulama mengatakan gini, kenapa kok zakat itu sangat dibatasi banget dalam Islam ya? Udah cuma 2,5%, itu pun harus setahun dulu baru keluar zakat. Kalau kita lihat misalnya agama lain ya, di sebagian saudara kita itu ada yang 10%, bahkan kalau di Syiah 20%. Ya, zakatnya lebih gede lagi. Nah, sebetulnya gini, kata para ulama, bahwa hikmahnya kenapa Allah membatasi zakat, pertama karena dia kewajiban sifatnya, Allah tidak ingin memberatkan. Yang kedua, supaya orang tidak merasa dibatasi untuk bersedekah. Kalau dari awal zakat itu dibesarkan, 10% misalnya, orang jadi enggan bersedekah, karena merasa saya sudah zakat kok 10%, ngapain saya sedekah lagi. Nah, kalau dibatasi kecil aja 2,5%, nah orang masih kemudian tidak terbatasi untuk bersedekah, merasa kurang. Wah kalau cuma zakat kurang ya, 2,5% doang, saya pengen sedekah deh sebagai tambahannya, saya ingin wakaf deh sebagai tambahannya gitu ya. Nah itu, jadi zakat itu sangat dibatasi supaya tidak memberatkan, karena dia sifatnya wajib, orang yang nggak bayar zakat berdosa, dan supaya orang tidak merasa dibatasi dalam bersedekah, ya, merasa kurang, sehingga kemudian sedekah lagi lebih banyak. Nah, itu saya kira sebagai gambaran umum terkait dengan zakat, meskipun kita belum bicara detail masing-masing zakat nih Pak, perhitungannya bagaimana, ini belum masuk ke sana Pak ya. Tapi untuk pertemuan di pagi hari ini saya kira cukup untuk sebagai gambaran umum saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, silakan. Iya, zakat profesi saya bilang tadi bahwa itu zakat memang kontroversial. Ya, pendukungnya banyak, yang nolaknya juga banyak, yang pro banyak, yang kontra juga banyak. Ya, kalau di Indonesia itu misalnya ulama dari Nahdliyin, ulama-ulama NU, termasuk ulama-ulama dari Salafi, dalam hal ini mereka sepakat menolak zakat profesi. Jadi jarang-jarang Pak NU dengan Salafi akur. Nah, cuma dalam masalah zakat profesi ini akur, Pak. Gitu ya. Jadi masalah zakat profesi mereka akur, Salafi dengan NU itu sepakat menolak zakat profesi. Ya, yang misalnya apa namanya pro, ya misalnya Muhammadiyah atau ya banyak lembaga zakat di Indonesia itu pro zakat profesi. Ya. Karena memang acuannya itu ijtihad, ya, bukan dalil yang sifatnya tegas profesi itu. Pengembangan zakat, dia itu zakat yang memang sudah dikembangkan, diperluas, bukan zakat yang asli yang ada dalam Quran dan hadis gitu ya. Nah, karena ijtihad. Maka tadi memang misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan hadis tentang haul menurut beliau ya. Karena masalah menilai hadis itu kadang ulama juga beda pendapat. Nah, menurut beliau hadis-hadis tentang haul itu dhaif, sama beliau didoifkan semua. Tapi taruhlah memang benar misalnya gitu ya. Tapi kan hadis dhaif tidak selamanya ditinggalkan, Mbak. Sekarang ada hadis mengatakan begini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mensyaratkan adanya keuntungan itu adalah riba. Itu hadisnya hadis dhaif, Pak.
tapi semua ulama sepakat memakainya. Tidak ada yang menentang hadis itu, padahal hadis dhaif. Sama, hadis tentang haul, taruhlah misalkan semuanya dhaif. Tapi para ulama 4 mazhab sepakat memakai hadis itu. Karena berdasarkan kesepakatan turun-temurun dari sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa mereka mengamalkan itu haul. Nah, itu yang kemudian dikritisi lagi dari pendapat beliau gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ya zakat profesi, kalaupun diwajibkan oleh kantor misalnya, ya niatkan sedekah aja udah, gitu ya. Karena itu belum sah sebagai zakat. Karena zakat itu syaratnya harus nisab dan harus haul. Ya. Sama kayak Bapak bilang tadi, kadang-kadang ada orang gajinya gede tapi tanggal 5 koma gajinya, tanggal 5 sudah koma. Ya. Walaupun gajinya gede tapi cicilannya lebih banyak juga. Nah, orang begitu ya nggak kena zakat. Ya. Yang kena zakat itu yang memang punya uang banyak dan ngendap ya selama setahun. Itu yang kena zakat. Kalau yang diputar lagi, dibelikan aset, rumah, yang nggak kena zakat. Ya sekarang begini Pak, ada orang misalnya sudah punya nisab, sebelum jatuh tempo, sebelum haul, dia belikan rumah, ya kan? Kan nggak kena zakat, ya kan? Atau misalnya dia punya emas 100 gram, ya. Kemudian sebelum jatuh tempo, dia jual emasnya, dia belikan batu akik, Pak. Gitu ya. Misalnya batu akik yang mahal, misalnya. Atau misalnya berlian lah gitu ya. Kena zakat atau enggak Pak berlian? Enggak kena zakat. Berlian itu bukan objek zakat. Berarti kan jadi enggak wajib zakat, gitu ya. Kecuali kalau tujuannya lari dari zakat, ini beda lagi Pak. Nah kalau tujuannya lari dari zakat, ini haram. Meskipun dia enggak wajib zakat, tapi dia haram, ya. Ada orang punya harta banyak, biar besok nggak kena zakat, saya belikan rumah deh. Ya. Nah kalau tujuannya lari dari zakat itu nggak boleh. Tapi kalau tujuannya memang bukan lari dari zakat, karena memang dia butuh untuk beli, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi tadi Pak, zakat profesi itu memang sekali lagi ini zakat yang ulama masih beda pendapat. Kalau saya lebih cenderung bahwa ya sudah zakat profesi ya zakat uang sebagaimana biasanya. Kita baru wajib zakat kalau sudah terkumpul sejumlah nisab dan sudah lewat selama setahun, itu baru dizakati. Kalau belum ya sedekah aja sudah, kita niatkan sebagai sedekah. Kayak itu Pak ya. Ya, yang pertama terkait dengan logam mulia, kalau kita investasikan buat misalnya biaya pendidikan anak, kita simpan emasnya, ya. Apakah kena zakat enggak? Kalau kena zakat, apakah berulang setiap tahun? Nah, zakat ini emas ya, emas itu selama dia tidak dipakai sebagai perhiasan murni, itu kena zakat, Pak. Apapun tujuannya. Kalau kita punya emas, kena zakat. Yang nggak kena zakat itu adalah kalau dipakai sebagai perhiasan murni, perhiasan. Artinya bukan diniatkan sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah sekarang orang beli perhiasan rata-rata kan buat investasi, Pak. Nah ini kena zakat tetap ya. Yang nggak kena zakat itu adalah kalau murni perhiasan. Saya beli emas ya memang buat supaya kelihatan keren lah gitu ya, sosialita gitu kan. Nah, bukan untuk alat investasi, bukan. Diniatkan dijual lagi, bukan. Tapi ini murni perhiasan, ini nggak kena zakat. Tapi kalau yang untuk alat penyimpan kekayaan, investasi, nah itulah yang kena zakat. Setiap tahun berulang kalau nisabnya masih ada. Ya, misalnya tahun ini sudah dizakati, tahun depannya masih ada tuh senilai nisab. Dizakati lagi 2,5% lagi. Tahun depannya masih ada, dizakati lagi 2,5% terus. Selama emas itu disimpan, kena zakat. Nah hikmahnya apa? Nah para ulama mengatakan begini, hikmahnya itu supaya kita termotivasi untuk memutar harta kita, tidak hanya dipendam. Ya, karena kalau dipendam terus lama-lama habis dimakan zakat. Nah kita usahakan untuk diputar sehingga ada keuntungannya. Kemudian tidak rugi-rugi amat karena terus dipotong zakat. Ada keuntungan yang untuk menutupi biaya untuk zakatnya, gitu ya. Nah ini tercermin dalam hadis Nabi ketika Nabi berkata kepada seorang wali yatim yang mengelola harta anak yatim, beliau mengatakan putarlah harta anak yatim jangan sampai habis dimakan zakat, kata beliau gitu. Jadi kalau ada orang mengelola harta anak yatim, misalnya yatim punya harta banyak dikelola oleh seorang wali, maka kalau bisa wali itu jangan membiarkan hartanya dipendam begitu saja, ya, diputar sehingga dapat keuntungan, sehingga hartanya tidak habis dimakan oleh zakat. Jadi zakat itu terus Pak, berulang setiap tahun. Ya. Terus yang kedua terkait dengan
apa tadi Pak? Nah, tergantung dari niatnya. Kalau kita beli kendaraan buat dijual lagi, suatu saat dijual lagi karena ingin memang jual beli ya, investasi, itu kena zakat. Zakatnya zakat barang dagangan. Namanya zakat barang dagangan. Tapi kalau murni dipakai ya pribadi ya buat dipakai aja gitu ya, bukan niat untuk investasi atau dijual lagi. Nah, itu nggak kena zakat. Meskipun kendaraannya kendaraan mahal ya, rumahnya rumah mewah. Aset pribadi itu nggak kena zakat kalau tidak diniatkan untuk diperjualbelikan. Yang kena zakat adalah kalau propertinya itu diniatkan untuk dijual lagi, untuk bisnis. Ya, ada orang bangun rumah niatnya untuk dijual lagi, itu zakat kena. Orang punya mobil banyak karena memang itu showroom buat jualan, kena zakat. Tapi orang punya mobil banyak tapi buat dipakai sendiri itu nggak kena zakat, nggak kena zakat. Ya. Jadi aset yang dipakai yang tidak berkembang itu nggak kena zakat. Zakat itu adalah terhadap harta yang berkembang. Gitu. Itu Pak ya? Iya, zakat dan pajak itu kan dua hal yang berbeda ya. Zakat itu kan diwajibkan secara agama, pajak diwajibkan oleh negara. Ya, pajak bisa jadi pengurang zakat kalau memang mengurangi dari nisab. Ya kalau bayar pajak nisabnya tetap ada, ya tetap wajib zakat. Ya, jadi zakat pajak bisa mengurangi zakat kalau dia mengurangi harta kita dari nisab. Misalnya punya apa Pak, harta warisan misalnya gitu ya, ternyata ada pajaknya misalnya, harta warisan itu ada pajaknya misalnya, pajaknya berapa persen misalnya, ternyata dari yang tadinya 85 juta, karena bayar pajak jadi tinggal 80 juta, yang nggak kena zakat, berarti karena sudah berkurang dari nisab. Jadi pajak itu bisa mengurangi zakat, kewajiban zakat kalau dia merubah atau mengurangi dari nisab. Tapi kalau tidak berkurang dari nisab tetap ya, tetap wajib zakat. Terkait dengan distribusi zakat, ya, nanti ulama beda pendapat dalam teknisnya. Ada yang mengatakan harus rata semuanya. Jadi zakat itu semua asnaf harus rata. Dari mulai fakir miskin, gharim, orang berhutang, rikob, budak, udah nggak ada budak ya. Mu'alaf, terus kemudian fisabilillah, ibnu sabil, semua harus dapat tuh rata. Ada yang mengatakan begitu. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu minimal dari setiap asnaf 3 orang dapat minimal. Fakir miskin 3 orang minimal ya. Mu'alaf ada 3 orang yang dapat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab enggak. Tergantung dari bagaimana amil melihat prioritas. Misalnya di sini lebih banyak fakir miskinnya ketimbang mu'alaf misalnya ya. Berarti lebih banyak diberikan pada fakir miskin. Itu memang teknisnya beda tuh ya. Apakah harus rata semuanya atau tergantung prioritas, skala prioritas. Tuh. Jadi nanti tergantung amil, dia ambil mazhab yang mana. Nah kalau terkait dengan zakat itu harusnya diberikan kepada asnaf yang di tempat kita, atau boleh nggak kita misalnya tarik ke daerah lain. Nah ulama di sini mengatakan zakat pada dasarnya diambil dari orang kaya di satu tempat, diberikan kepada orang yang butuh di tempat itu juga. Seharusnya begitu. Jangan sampai ada orang kaya, tetangganya miskin, tapi zakatnya dibayarkan kepada orang miskin di tempat lain. Sedangkan tetangganya yang miskin nggak dapat. Nggak boleh seperti itu. Jadi harusnya zakat itu lokal, ya. Nah sekarang masalahnya adalah zakat ditarik ke pusat. Zakat di suatu daerah ditariknya ke pusat. Nah, nggak tahu itu dikemanakan. Harusnya memang zakat itu disalurkan secara lokal. Jadi zakat orang kaya di setempat ya diberikan kepada asnaf mustahik yang ada di tempat itu juga. Gitu. Harusnya kecuali kalau sudah nggak ada ditarik ke tempat lain. Gitu. Itu karena aslinya begitu. Di zaman Nabi Mu'ad bin Jabal disuruhnya begitu, min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ambillah dari orang kaya di antara mereka, dikembalikan kepada fuqara dari mereka juga. Jangan orang kayanya di mana, yang dikasih di mana, gitu ya. Nah, ini kurang tepat dalam penyaluran zakat. Gitu. Nah, terus kalau kepada famili bagaimana para sanak saudara? Yang miskin gitu ya. Selama dia masuk 8 asnaf nggak ada masalah, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi nanti para ulama mensyaratkan tidak boleh kepada keluarga yang wajib kita nafkahi, itu nggak boleh. Itu namanya curang Pak ya. Kita ngasih zakat kepada istri kita sendiri, ya, itu namanya curang. Gitu kan. Harus kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi, misalnya kepada ya keponakan siapapun paman misalnya yang memang masuk dalam kriteria asnaf zakat itu boleh. Cuma kan tadi zakat itu seharusnya idealnya diberikan ke amil. Nanti amil yang biar kemudian mendistribusikan. Karena amil yang punya datanya biasanya, ya, bagaimana pemerataannya dan seterusnya itu lewat amil.
Baik, ada lagi. Nah, saham ini ada dua kecenderungan ulama, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan saham ini disamakan dengan uang atau emas perak. Jadi karena dia berupa modal, disamakan dengan uang. Jadi saham itu nisabnya sama dengan emas, 85 gram. Jadi kalau saham kita mencapai nilai 85 gram, maka sudah nisab. Dikeluarkannya tahun depan. Nah, dikeluarkannya dari harga saham pada saat harga jual saham pada saat kita jatuh tempo. Ya, harga jual saham kita berapa pada saat itu. Ya, walaupun naik turun, ya yang dilihat adalah pada saat pertama haul dan akhir haul. Nah, kalaupun di tengah-tengah pernah turun naik, nggak masalah. Pokoknya patokannya adalah di awal haul dan di akhir haul. Itu pertama. Jadi semua saham dizakati. Tapi ada kecenderungan kedua. Karena saham itu kan aset perusahaan, ya, modal perusahaan. Maka tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya bergerak di bidang perniagaan, jual beli barang, nah itu sahamnya sendiri kena zakat. Ditambah dengan dividennya kalau dapat dividen, ya, keuntungan. Kalau zakatnya barang dagangan, karena barang dagangan itu kan perusahaan di perniagaan, karena barang dagangan kena zakat, ya. Tapi kalau perusahaan bergerak di bukan perniagaan, misalnya perusahaan travel, ya, jasa di bidang jasa, itu yang kena zakat bukan sahamnya, tapi kalau kita dapat keuntungan dari saham itu, dari dividennya, nah itu yang baru kemudian dikenai zakat. Kalau sudah terkumpul senilai nisab emas, kemudian setahun baru kena zakat. Jadi dari kita pilih-pilih dulu saham kita di perusahaan mana. Kalau perusahaan perniagaan, sahamnya sendiri kena zakat. Tapi kalau perusahaan di bidang jasa atau bukan perniagaan, maka yang dizakati hanya keuntungannya saja dari saham itu. Itu kalau sahamnya tujuannya untuk investasi, ya, bukan untuk trading. Karena ada saham yang tujuannya buat trading, ya, jangka pendek dibeli kemudian dijual. Nah itu semua jenis saham kena zakat. Karena sama dengan barang dagangan, Pak. Jadi kan saham itu ada dua tipe, ya. Ada yang tipenya trading, jangka pendek, beli ketika murah, jual ketika mahal. Itu trading, ya. Itu saham itu kena zakat karena dianggap sebagai barang dagangan, diperjualbelikan tujuannya. Tapi kalau dia beli saham tujuan untuk investasi jangka panjang, biar dapat dividen, nah itu baru tergantung jenis perusahaannya tadi. Kalau perusahaannya di perniagaan, maka sahamnya sendiri kena zakat plus dividennya. Tapi kalau perusahaannya di bidang jasa atau non perniagaan, maka hanya dari dividennya saja, sahamnya tidak dizakati. Karena tadi aset untuk disewakan tidak wajib zakat. Yang wajib zakati hanya dari keuntungannya saja. Terkait dengan tanah, Pak, ya. Tanah tujuan untuk investasi, ya. Suatu saat dijual. Nah, kalau dari awal kita beli tanah itu tujuannya untuk dijual lagi, ya, berarti ini kena zakat. Karena ini termasuk zakat barang dagangan. Karena tujuannya untuk investasi. Kecuali kalau ya beli tanah buat aset aja. Ya, buat aset aja tanpa ada niat untuk kemudian menjual lagi. Kalau beda kalau begini, Pak, kita misalnya di awal beli tanah buat ya nambah kekayaan aja, buat beli tanah itu. Tidak ada niat untuk dijual lagi nantinya, buat nambah aset aja. Tapi suatu saat misalnya kita kena musibah, kita butuh uang, kemudian kita jual. Nah ini nggak kena zakat. Karena dia jual itu bukan dari awal diniatkan, tapi karena kebutuhan tiba-tiba dijual, itu nggak kena zakat. Ya. Tapi kalau dari awal diniatkan tanah ini untuk dijual lagi, ketika mahal dijual lagi, nah, itu baru kena zakat. Ya, jadi beda, Pak. Ketika kita misalnya beli tanah, kalau nanti butuh saya jual, itu nggak kena zakat. Ya. Tapi kalau dari awal kita beli tanah tujuannya buat langsung nanti kalau ketika mahal dijual lagi, mau butuh mau enggak, pokoknya saya nyari untung, gitu ya. Itu kena zakat karena termasuk barang dagangan. Nah kalau kasus Bapak tadi, misalnya beli tanah, suatu saat ketika misalnya anak butuh buat pendidikan, saya jual, itu nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Karena dari awal bukan untuk bisnis, ya itu buat kalau ada kebutuhan saya jual, itu bukan buat perniagaan, ya. Jadi yang dari awal diniatkan untuk diperjualbelikan sebagai bisnis mencari keuntungan, itu yang kemudian dizakati, Pak. Ya, kan ada maklar tanah, beli tanah buat dijual lagi, nah itu kena zakat. Tapi kalau buat kebutuhan suatu saat kita jual, itu nggak kena zakat, gitu, Pak. Yang kedua tadi terkait distribusi zakat. Kalau masjid misalnya terima zakat, kita berikan kepada RT-RT, ya. Nah itu sebetulnya
tidak ada masalah, boleh-boleh saja asalkan memang tepat penyalurannya. Jadi usahakan RT-RT ini kemudian diberikan pelatihan dulu, diberikan arahan dulu supaya kemudian tepat ya. Karena kadang-kadang gini, tiba-tiba ustadz dapat nih. Ustadz kan bukan mustahik zakat sebetulnya. Atau misalnya siapa gitu ya, pesantren tiba-tiba dapat, padahal bukan mustahik zakat. Gitu ya. Ya ustadz dapat kalau misalnya dia masuk kriteria dari 8 itu, misalnya ustadznya punya hutang banyak, gorim gitu ya. Atau ustadznya miskin, atau ustadznya misalnya mu'alaf misalnya gitu ya. Nah, jadi itu baru kena zakat. Tapi kalau anak yatim bahkan bukan mustahik zakat. Anak yatim itu baru dapat zakat kalau miskin. Karena ada anak yatim yang kaya juga kan, nggak kena zakat. Ya jadi memang intinya adalah dalam arahannya itu dipastikan bahwa ya yang menyalurkan zakat itu sudah paham terkait dengan bagaimana cara mendistribusikan zakatnya. Nah, itu yang dikritisi banyak lembaga zakat karena banyak merekrut amil yang tidak kompeten. Ya. Mahasiswa-mahasiswa yang nggak pernah belajar zakat, tiba-tiba disuruh buat menyalurkan zakat. Nah, kadang-kadang begitu Pak. Jadi harusnya memang yang ditunjuk itu adalah orang yang paham, dilatih dulu, dikasih arahan dulu. Sebagaimana Nabi dulu, tidak semua sahabat disuruh narik zakat. Sahabat yang memang benar-benar diajarkan dulu. Mu'ad bin Jabal dan seterusnya itu sudah dikader oleh Nabi. Baru kemudian mereka disuruh untuk menyebar ke berbagai daerah untuk menarik zakat. Ya, gitu Pak. Nggak bisa Pak. Zakat dengan wakaf itu dua ibadah yang berbeda. Ya. Dua prinsip yang berbeda. Kalau wakaf justru tidak boleh habis. Kita berwakaf nih Pak. Ya justru harusnya barang yang tidak habis. Misalnya berupa ya bangunan gitu ya. Atau uang yang dipakai dalam usaha yang terus mendapatkan keuntungan dan pokoknya tidak habis, itu wakaf. Tapi kalau zakat justru harus dihabiskan. Zakat itu ketika diterima oleh amil langsung dihabiskan, dibagi kepada para asnaf yang ada, bukan malah kemudian dibelikan aset atau kemudian diputar dalam usaha. Nah itu sudah di luar ketentuan, Pak. Karena zakat itu prinsipnya ada dibagi habis. Ya, zakat itu prinsipnya dibagi habis kepada para asnaf. Nah kadang-kadang ada amil yang beralasan kan biar lebih manfaat kita kasih kailnya bukan kasih ikannya. Nah itu prinsip itu tidak berlaku dalam zakat karena zakat itu harusnya memang dibagi habis. Kalau mau dalam bentuk usaha atau yang sifatnya tidak habis yaitu wakaf namanya. Jadi tidak bisa zakat kemudian didistribusikan ke dalam wakaf yang tidak habis, itu nggak bisa. Zakat itu prinsipnya adalah harus dibagi habis. Itu prinsip dasarnya begitu, Pak. Ya, mungkin kita coba baca. Baik. Udah 6:30 nih, Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita di bulan Ramadan ini mendapatkan nilai ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan sebagai wasilah juga kita mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif ya. Dicatat malaikat sebagai pemberat amal timbangan saleh kita di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.